Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 989, Bisakah kau memelukku? Duan Zizu hanya mengatakan setengah dari kata-katanya dan tidak bisa melanjutkan. Karena dia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Kau benar-benar ingin mengambil jiwaku, haha. Pendeta Tao tua yang gila itu tertawa. Bukankah itu yang kau katakan, saat seseorang sedang marah, jiwanya sedang dalam kondisi yang paling kuat? Duan Zizu merasakan layar hitam di depan matanya dan hampir pingsan. Pembalasan dalam kehidupan ini, pada awalnya, dia dengan sengaja mengancam akan menipu Wu Dongfeng di depannya, dengan sengaja membuat Wu Dongfeng marah dan mendapatkan jiwa yang terkuat. Sekarang, giliranku, bukankah pembalasan ini terlalu cepat? Kurang dari sehari, sambil menahan rasa sakit yang menyayat hati, dia menatap lelaki tua itu dan berkata, "Apa sebenarnya yang akan kamu lakukan? Bukankah istri Ji Fei membutuhkan jiwamu? Jiwaku sudah menyatu, jadi aku tidak bisa menggunakannya sama sekali." Duan Zizu masih bekerja keras. "Ini hanya masalah kecil bagiku, jangan khawatir," kata pendeta tua gila itu sambil tersenyum. Sang Tao tua gila itu memberi isyarat agar tetap diam. Pendeta Tao tua yang gila itu mencibir, "Jika kau tidak menyatu dengan jiwa Wu Dongfeng, mengapa aku menghabiskan begitu banyak waktu untuk membuatmu mengamuk?" "Apa maksudmu?" Pendeta Tao yang gila itu berkata dengan bangga. "Tidakkah kau sadar bahwa aku sengaja membuatmu gila dan kehilangan akal sehatmu? Aku mengambil kesempatan untuk menyembuhkan luka Ji Fei, dan pada saat yang sama sengaja membiarkanmu mengalihkan kebencianmu kepada Ji Fei, memberiku kesempatan untuk menyerang secara diam-diam, sehingga kau tidak memiliki kesempatan untuk meledakkan jiwamu. Kau sangat licik." Duan Zizu benar-benar ingin menangis. Dia telah merencanakan sesuatu terhadap Wu Dongfeng, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa pada akhirnya, dia juga akan ditipu oleh pendeta Tao tua yang gila itu. Terlebih lagi, rencana itu dilakukan secara langsung dan menyeluruh. Dia menjadi gila dan hampir meledak. Disayangkan itu tidak bisa meledak. Pendeta Tao tua yang gila itu melambaikan tangannya ke arah Duan Zizu. "Jangan begitu marah. Sebenarnya akhir ini adalah yang terbaik untukmu." "Apa artinya?" Duan Zizu sudah putus asa, tetapi masih tidak mau menyerah. "Sebagai utusan khusus Balai Naga, Anda tidak melayani Balai Naga dengan baik, tetapi malah datang untuk membentuk aliansi seni bela diri dan melakukan hal semacam ini. Apakah Anda masih punya muka untuk melihat leluhur Balai Naga?" Mendesis, Duan Zizu menarik napas dalam-dalam. Wajahnya berubah serius. Menatap Feng Laodao, bagaimana kamu tahu identitasku?" Pendeta Tao tua yang gila itu menggelengkan kepalanya. "Baiklah, jangan pikirkan itu lagi. Setelah hari ini, kamu akan pergi. Akan buruk jika kamu tahu." Duan Zizu benar-benar patah hati dan ketakutan. Wu Dongfeng bahkan tidak tahu identitasnya, tetapi pihak lain mengetahuinya. Mengerikan, menakutkan sekali, matanya berputar-putar. "Old Immortal, jika kau bisa mengampuni aku akan bekerja seperti budak untukmu." Duan Zizu sengaja meluruskan tubuhnya, mencoba memamerkan tubuhnya. Pendeta Tao tua yang gila itu mencibir, "Berhentilah bermimpi." Duan Zizu merasa seperti seember air dingin dituangkan ke kepalanya. Dia merasa sangat tertekan dan kecewa. Wah, pintu terbuka dan Ji Fei masuk bersama Long Meiying. Wajah Long Meiying pucat, dan jelas bahwa lukanya belum sembuh. Melihat pemandangan di depannya, Long Meiying terkejut. Pendeta Tao yang gila itu melirik wajah Long Meiying dan berkata, "Wah,
Kamu beruntung sekali. Aku, Pendeta Tao, akan memberimu hadiah besar hari ini. Long Meiying tercengang. Pendeta Tao tua gila itu tiba-tiba menepuk kepala Duan Zizu sebanyak 7 kali. Kemudian meletakkan telapak tangan kanannya di atas kepala Duan Zizu dan memberi isyarat seolah-olah sedang menghisap sesuatu. Ketika Ji Fei melihat adegan ini, dia teringat bagaimana Tao tua gila itu baru saja menghisap tubuhnya dengan kedua tangan terbuka. Matanya penuh dengan keterkejutan. Sungguh seorang master. Long Meiying tidak melihat apa-apa, tetapi mata Ji Fei terbuka lebar. Dia melihat 2 bayangan putih keluar dari dalam, yang merupakan kombinasi Duan Zizu dan Wu Dongfeng. Pendeta Tao tua gila itu membuka tangannya yang lain secara horizontal, dan kemudian melihat jiwa Wu Dongfeng mulai terpisah dari jiwa Duan Zizu. Akan tetapi, kedua jiwa itu sangat tidak mau dan masih berusaha mati-matian untuk terhubung satu sama lain dan berpegangan satu sama lain. Namun, gerakan Tao tua gila itu sangat menentukan. Dengan kekuatan yang tiba-tiba, akhirnya kedua jiwa itu terpisah sepenuhnya seperti selembar kertas putih yang terbelah 2. Jiwa Wu Dongfeng bingung dan ingin melarikan diri. Tetapi ditangkap oleh pendeta Tao tua yang gila itu. Tubuhnya melompat ke sisi Long Meiying dan telapak tangannya tiba-tiba menekan bagian atas kepala Long Meiying. Naga hantu tidak mempunyai kemampuan untuk melawan atau menghindar sama sekali. Ji Fei melihat bahwa jiwa Wu Dongfeng menyatu ke dalam tubuh Long Meiying seperti baru saja menyatu ke dalam tubuh Duan Zizu. Matanya terbelalak. Tetapi dia tidak berhenti. Sekitar 10 menit kemudian, tangan Taois gila itu pergi. Long Meiying perlahan membuka matanya. Matanya cerah dan bersemangat, seolah memancarkan cahaya. Seluruh temperamennya berubah drastis, dan luka-lukanya sembuh total. Keterampilan bela dirinya sebenarnya telah langsung maju ke tingkat awal Grandmaster. Dan bahkan ada tanda-tanda dia akan membuat terobosan. Long Meiying awalnya mengalami luka dalam, namun sekarang sudah sembuh dan dia merasa memiliki energi yang tak ada habisnya. Ini, ada keterkejutan di mata Long Meiying, dan dia menatap Taois gila itu, tidak tahu harus berkata apa. Aku bilang aku akan memberimu hadiah. Apa kau percaya padaku kali ini? Pendeta Tao tua gila itu memegang jiwa Duan Zizu, menatap Long Meiying dan bertanya. Hantu naga tidak tahu bagaimana menjawabnya, berdebar. Ji Fei telah menarik Long Meiying untuk berlutut di hadapan pendeta Tao gila itu. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Kedua nyawa itu diselamatkan oleh pendeta Tao tua yang gila itu. Kalau dibilang waktu Ji Fei baru ditangkap, dia masih pura-pura terluka, penasaran siapa gerangan pendeta Tao tua gila yang ada di dalam kegelapan itu. Namun godaan Duan Zizu yang tak tahu malu hampir merenggut nyawanya. Jika bukan karena Taois tua yang gila itu, dia pasti sudah mati. Sekarang pendeta Tao tua gila telah memberikan berkah demikian kepada Long Meiying, yang membuatnya amat bersyukur. Long Meiying juga bersujud untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Pendeta Tao tua yang gila itu melambaikan tangannya dan berkata, Long Meiying, pergilah dan hadapi orang-orang dari aliansi bela diri di luar sana. Ingatlah untuk tidak merusak rumah Ningsi ini. Hantu naga berdiri dan mengangguk. Sang Taois gila menatap Ji Fei dan berkata, pergilah selamatkan istrimu. Setelah berkata demikian, dia menarik Ji Fei berdiri, menghentakkan kakinya ke tanah, lalu menghilang ke dalam rumah. Pelarian bumi, kata hantu naga tanpa pikir panjang. Pada saat ini, Ji Fei berjalan maju bersama pendeta Tao tua yang gila itu. Rasanya seperti dia berjalan di dalam gua. Sulit dipercaya.
Dia pernah mendengar tentang hal-hal seperti pelarian bumi, dan bahkan pernah berduel dengan Taoist King Song yang menguasai pelarian air. Tetapi dia belum pernah mengalaminya. Ini memberinya pemahaman baru tentang sihir Tao, dan dia semakin memujinya, dan bahkan menyesal tidak belajar keras dengan pria misterius itu saat itu. Sekitar 5 menit kemudian, ketika Ji Fei dan Feng Laodao keluar, mereka tiba di 3 rumah yang telah mereka lihat sebelumnya. Ada kekacauan dan barang-barang yang rusak di depannya. Pendeta Tao yang gila itu melepaskan tangan Ji Fei dan berkata, "Semua ini karenamu sehingga aku, Pendeta Tao, tidak punya rumah lagi." Ji Fei segera meminta maaf. "Ini adalah tanggung jawabku. Aku akan bertanggung jawab untuk memperbaiki kuil Tao untukmu." "Saya tidak peduli." Setelah pendeta Tao gila itu selesai berbicara, dia berjalan menuju sudut timur laut. Ji Fei mengikutinya dari dekat dan tiba di sudut timur laut. Pendeta Tao tua gila itu meraba-raba tanah dan tiba-tiba mengerahkan tenaga. Tiba-tiba, seluruh tanah perlahan terangkat. Kemudian dia melihat 3 wanita, Li Ruoxi, Bai Ruo dan Long Qir, berbaring di wadah kayu di bawah. Wadah kayu mengapung di air dan memiliki sirkulasi udara. Ji Fei, sekarang dia mengerti bahwa sungai itu menuju ke tempat ini. Pendeta Tao tua gila itu menggunakan sungai itu untuk menangkap Long Qir dengan air, lalu membawa Bai Ruo dan Li Ruoxi menjauh dari daratan. Aku mendecakkan bibirku dalam hati, untung saja itu bukan musuh, kalau tidak pasti akan sangat menakutkan. Cepatlah bangunkan gadis kecil itu dan biarkan dia membantumu menempa jiwamu. Pendeta Tao tua gila itu menunjuk ke arah Bai Ruo dan memberi perintah pada Ji Fei. Ji Fei mengangguk cepat dan segera membangunkan Bai Ruo. Saat Bai Ruo melihat Ji Fei, dia hendak berteriak, tetapi dia telah melihat jiwa di tangan pendeta tua gila itu. "Cepat dan tempa jiwa Ruoxi," Ji Fei berkata dengan cemas. Ketika Bai Ruo mendengar ini, wajahnya langsung pucat, dan dia menatap Ji Fei dengan penuh kasih sayang. "Bisakah kamu memelukku?" Bab 990 Seberapa besar cinta tidak akan pernah kembali. "Bisakah kamu memelukku?" Ketika Ji Fei mendengar ini, dia tertegun. Pendeta Tao tua yang gila itu sudah memalingkan kepalanya untuk melihat ke samping dan bahkan tidak melihat. Ketika Ji Fei melihat mata Bai Ruo yang berkaca-kaca, dia tiba-tiba merasa kasihan padanya. Dia membuka tangannya dan menggendong Bai Ruo. Bai Ruo memeluk leher Ji Fei erat-erat dengan kedua tangannya, seolah-olah dia sedang memeluk pria yang paling dicintainya di dunia. Faktanya, dialah lelaki yang sangat aku cintai. Air mata mengalir di pipinya dan membasahi pakaian Ji Fei. Ji Fei hendak mengangkat kepalanya. "Jangan bergerak, pegang aku erat-erat, oke?" Bai Ruo berdoa dengan suara rendah. Ji Fei teringat akan pengorbanan Bai Ruo untuknya dan memeluknya erat. Meskipun ini bukan tentang cinta dan keinginan, ini adalah hubungan yang melampaui persahabatan. Setelah waktu yang lama, Bai Ruo menatap Ji Fei dan berkata, "Bisakah kamu menciumku?" Ji Fei, dia tidak bergerak pada akhirnya. Karena dia mencintai Li Ruoxi. Namun dalam hatinya, dia penasaran tentang Bai Ruo hari ini. Melihat penolakan Ji Fei, Bai Ruo mengangkat tangannya untuk menghapus air matanya, memaksakan senyum, dan menatap Ji Fei. "Aku bercanda." Ji Fei tersenyum canggung. Meskipun Bai Ruo berasal dari Hunan bagian barat, hangat dan murah hati, serta berani mencintai dan membenci, dia yakin bahwa Bai Ruo belum pernah dicium oleh siapapun, tetapi dia tidak dapat memanfaatkannya. Bai Ruo mengangkat tangannya dan menyentuh wajah Ji Fei. "Aku iri pada Suster Ruoxi.
Dia adalah wanita paling bahagia di dunia. Ji Fei mengangguk, kamu juga akan menjadi wanita yang bahagia. Bai Ruo tidak menjawab. Dia hanya tersenyum dan mengangguk dengan air mata di matanya. Lalu berbalik, mengambil jiwa Duan Zizu dari tangan pendeta tua gila itu, dan berjalan menuju Li Ruoxi. Ji Fei membelalakan matanya dan ingin menonton. Ji Fei, kemarilah bersamaku, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Sang Tao yang gila itu berteriak, meskipun Ji Fei sangat khawatir terhadap penempaan jiwa Li Ruoxi, dia tetap pergi ke samping bersama pendeta Tao gila itu. Pendeta Tao yang gila itu membawa Ji Fei pergi sejauh 1 mil. Ji Fei bingung, namun tidak bertanya. Sang Tao gila mendongak ke arah aliansi seni bela diri tanpa berkata apa-apa. Namun matanya seakan memperlihatkan adegan hantu naga membunuh semua orang di aliansi seni bela diri. Apakah kamu tahu siapa aku? Sang Taois gila menatap Ji Fei dan bertanya. Ji Fei menggelengkan kepalanya. Namaku Taois Liu Feng. Pendeta Tao Liu Feng, Ji Fei berseru. Bukankah itu perancang formasi hutan Willow? Ada tatapan waspada di matanya. Pendeta Tao Liu Feng mengangguk. Aku bisa merasakan aura formasi hutan Willow pada dirimu. Dan kamu, jangan khawatir. Aku tidak bermaksud jahat padamu. Aku tahu, Ji Fei berkata jujur bahwa jika dia punya niat jahat, dia tidak akan menyelamatkannya. Awalnya aku ingin menggunakan formasi hutan Willow untuk membantu Sekte Tang bertahan hidup, tetapi aku tidak menyangka akan ada yang menggunakannya. Ini adalah sesuatu yang tidak kuduga. Mata Ji Fei membelalak saat dia menatap Taois Liu Feng. Apakah ada orang lain yang bisa memanfaatkan rencanamu? Pendeta Tao Liu Feng menggelengkan kepalanya. Ada beberapa hal yang masih belum bisa kau ketahui. Tetapi kau harus membantuku menyelesaikan satu hal. Apa itu? Bunuh saudara Long, kakak Long, siapa dia? Ji Fei tidak menyangka kalau hal itu juga ada hubungannya dengan saudara Long, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan heran. Dia tidak menyangka bahwa pendeta Tao Liu Feng juga mengenal saudara Long dan memanggilnya seperti itu. Anggap saja itu sebagai nama kode, kamu akan mengetahuinya di masa mendatang. Saya, pendeta Tao Liu Feng melambaikan tangannya, jangan khawatir, kamu akan menemukannya perlahan-lahan. Ji Fei ingin bertanya tentang saudara Long, tetapi disela oleh Taois Liu Feng. Ji Fei ingin bertanya lebih lanjut, tetapi pendeta Tao Liu Feng telah terdiam. Dia hanya bisa berdiri dan tidak mengatakan apapun. Tiba-tiba, kakak Bai Ruo, ada apa denganmu? Teriakan terkejut Long Keer terdengar di kejauhan. Ji Fei tertegun ketika mendengar ini, lalu berbalik dan berlari kembali. Pendeta Tao Liu Feng tidak bergerak, tetapi melihat ke kejauhan. Long Aotian, aku kalah taruhan tahun itu, jadi aku telah mengawasi aliansi seni bela diri untukmu selama beberapa dekade. Hari ini, aku telah membantumu mewujudkan keinginanmu. Setelah berkata demikian, dia menoleh ke arah Ji Fei yang sedang berlari. Kau adalah seekor naga, tetapi hanya ini yang dapat kubantu. Bagaimana cara mengendalikan naga ini tergantung padamu. Jika tidak, kau tidak akan pernah bisa melampauinya. Pendeta Tao Liu Feng tidak kembali, melainkan berjalan ke dalam kegelapan dan perlahan menghilang. Ji Fei berlari ke sungai dan melihat Bai Ruo tergeletak lemas di tanah dengan darah di sudut mulutnya. Long Keer memeluk Bai Ruo dan menangis. Melihat Ji Fei, kakak Ji Fei, apa yang terjadi dengan kakak Bai Ruo? Ketika baru saja bangun, dia melihat Bai Ruo menempa jiwa Li Ruoxi. Awalnya semuanya normal, tetapi tiba-tiba Bai Ruo memuntahkan darah. Dia ingin maju untuk membantu,
tetapi dihentikan oleh Bai Ruo. Pada akhirnya, Bai Ruo menjadi seperti ini. Ji Fei segera mengambil Bai Ruo dan menyuntikkan aliran energi sejati ke tubuh Bai Ruo. Namun tubuh Bai Ruo tidak lagi bereaksi. Ji Fei merasa ngeri dan matanya dipenuhi kecemasan. Dia segera menyentuh hidung Bai Ruo dengan tangan gemetar, dan tubuhnya langsung terasa dingin. Bai Ruo mati, berpikir tentang bagaimana Bai Ruo baru saja memintanya untuk memeluk dan menciumnya. Dia sekarang mengerti bahwa Bai Ruo ingin menghargai saat-saat terakhir bersamanya dan memberikan dirinya yang berharga untuk dirinya sendiri tanpa penyesalan apapun karena dia tahu bahwa dia akan mati. Dan diriku sendiri, saya merasa malu dan menyesal dalam hati. Bai Ruo, Ji Fei tidak dapat menahan diri untuk berteriak kesakitan. Namun, Bai Ruo tidak bereaksi sama sekali. Tangan itu, yang seputih batu giok, menjadi semakin putih. Di bawah sinar bulan, warnanya putih menyilaukan. Namun hal itu membuat orang merasa sedih dan patah hati. Itu bahkan membuatnya merasakan sakit yang luar biasa di hatinya. Long Ke'er mencengkeram pakaian Bai Ruo. Seluruh tubuhnya dingin, dan dia benar-benar ketakutan. Tiba-tiba, dia menemukan sesuatu di saku Bai Ruo. Dia mengangkat tangannya dan mengeluarkannya, itu adalah manik-manik putih susu yang indah. Dia menyentuhnya dengan lembut menggunakan tangannya, dan manik-manik itu langsung hancur, dan seekor kupu-kupu berwarna-warni terbang keluar. Ini dari kepompong menjadi kupu-kupu, ulat sutra emas Gu. Ji Fei dan Long Ke'er menatap kupu-kupu yang terbang di udara, dengan ekspresi terkejut di mata mereka. Lihat di sini, Long Ke'er berseru sambil mengambil sisa cangkang manik-manik itu. Ji Fei segera menundukkan kepalanya untuk melihat kata-kata yang ditulis tangan Bai Ruo Juanxiu. Ji Fei, saat kau melihat kata-kata ini, kita sudah dipisahkan oleh Yin dan Yang. Kelahiran kembali jiwa Sister Ruoxi membutuhkan pemurnian jiwa. Dia membutuhkan dua jiwa utama. Yang ketiga membutuhkan jiwa seorang wanita yang benar-benar mencintaimu. Aku tahu aku tidak akan pernah mendapatkan cintamu. Tetapi aku bersedia untuk berubah dari kepompong menjadi kupu-kupu. Memurnikan jiwa Sister Ruoxi, dan tinggal di sisimu selamanya. Jangan lewatkan aku, lupakan aku, Sister Ruoxi adalah cinta sejatimu. Patah, air mata Ji Fei jatuh. Dia meneteskan air mata. Dia tidak menyangka nenek Bai Ruo akan berbohong padanya. Tentu saja, dia juga tahu bahwa alasan dia meminta Bai Ruo untuk mengikutinya adalah untuk hari ini. Bai Ruo memberikan racun cinta pada dirinya sendiri, dan menyerahkan seluruh hidup dan takdirnya pada dirinya sendiri. Dia tidak bisa memberikan apapun pada Bai Ruo, tetapi dia tidak punya pilihan. Di matanya, ini adalah tujuan terbaik, memikirkan pengorbanan Bai Ruo untuknya. Selama ini, Ji Fei tiba-tiba merasakan kesedihan yang tidak dapat dijelaskan. Tidak, Ji Fei berteriak ke langit, air matanya jatuh tertiup angin, dan dia memeluk tubuh Bai Ruo dengan erat. Tetapi sudah terlambat, Bai Ruo pergi dengan cintanya pada Ji Fei. Bai Ruo pergi dengan ciuman pertamanya untuk Ji Fei. Bai Ruo pergi dengan penyesalan di hatinya. Dia ingin menjadi wanita yang diam-diam mengabdikan dirinya kepada Ji Fei, dan di saat-saat terakhir, dia melakukannya. Dia menggunakan hidupnya sendiri untuk menyelamatkan Li Ruoxi. Dia menggunakan cintanya untuk menyalakan cinta baru bagi Ji Fei. Kupu-kupu terbang hinggap di air mata Ji Fei yang jatuh di wajah Bai Ruo. Seolah-olah mereka menghargai cinta terakhir ini untuk Bai Ruo. Pada saat ini, Ji Fei membiarkan air matanya mengalir. Pada saat ini,
Ji Fei akhirnya menyadari betapa cinta tidak akan pernah kembali. Bersambung.